Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan tanah antara keduanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang wujud juga adanya. Setelah kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala semalam, yaitu secara ijmal, secara global kita mengatakan bahwasanya wajib kita beriktikad Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Itu wajib bagi kita mengiktikadkan Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan. Segala kesempurnaan bagi Allah Ta'ala semuanya ada. Itu wajib kita iktikadkan. Dan mustahil Allah Ta'ala mempunyai segala sifat kekurangan. Nah itu secara global. Secara ijmali kita wajib beriktikad Tuhan itu mempunyai sifat kesempurnaan dan mustahil bersifat kekurangan. Apa yang kekurangan bagi Tuhan? Mustahil. Itu secara ijmal. Nah kemudian para ulama menyebutkan di antara sifat kemuliaan Tuhan, sifat kesempurnaan Tuhan, yaitu yang pertama adalah sifat wujud. Wujud mengatakan Tuhan itu sempurna. Seandainya Tuhan itu berbeda, maka diambil keputusan Tuhan itu tidak mempunyai sifat kesempurnaan. Berarti Tuhan itu mempunyai sifat kekurangan. Nah sifat wujud jelas nampak Tuhan itu ada. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi di dalam ilmu tauhid beliau berbicara masalah sifat 20. Yang pertama-tama dibicarakan beliau adalah sifat wujud. Karena sifat wujud masuk dalam hitungan. Hitungan apa? Hitungan kesempurnaan Tuhan. Nah kenapa beliau punya sifat wujud saja yang berdahulu? Karena sifat yang lain, sifat kudrat misalnya, sifat ilmu, sifat iradah dan sebagainya. Nah beliau memulai dengan sifat wujud, padahal Al-Quran, hadis Nabi tidak ada yang mengatakan pertama kali sifat Tuhan yang wajib wujud. Tapi beliau mengatakan yang pertama adalah yaitu sifat wujud. Karena kalau orang ada berarti menandakan orang itu mempunyai sifat yang mulia. Kita misalnya masuk ke rumah pasti bertakun dulu, adakah acil di rumah, adakah orang di rumah. Nah bila ada orang di rumah, maka orang di rumah tadi mempunyai sifat-sifat yang tersensitif. Nah sifat wujud dulu beliau memulai di dalam ilmu tauhid. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Mustahil tiada. Jadi kita beriktikad, berkeyakinan bahwasanya wujudnya Allah Ta'ala itu ada. Mustahil tiada. Dalilnya secara akal adalah alam semesta. Alam semesta mengadakan bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Itu secara besar. Secara umum perpindahan malam dan siang
ada siang, ada malam. Berarti itu ada waktu itu orang yang memindah siapa malam, siapa siang. Lampu pajak, lampu menyala, setuman penyala lampu, setuman pajak lampu. Itu dalil bukti bahwasanya ada orang yang memajahi lampu itu. Mustahil ada. Pasti ada orang yang memajahi lampu pada waktu itu. Kita berjalan ada apa yang siang hari, apa yang itu bukti adanya manusia. Nah itu Allah Ta'ala umpamakan alam semesta, apa-apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara kedua. Langit ada yang maulah, bumi ada yang maulah. Antara langit dan bumi banyak ciptaan yang maulah. Itu suatu dalil bukti bahwasanya ada yang maulah ciptaannya tadi. Yang maulah ciptaan itu orangnya bersifat wujud ada. Mustahil pada waktu itu orang yang maulah orangnya ada, mustahil. Nah Allah Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, atau disebut dalam ilmu tauhid disebut dengan alam semesta. Apa itu alam? Alam sesuatu yang kita lihat, atau yang kita dengar, atau yang kita rasa. Itulah alam. Yang kita lihat, langit, bumi, matahari, lampu, rumah, itu yang mau dilihat, itu alam. Yang kita dengar macam-macam, itu alam. Yang kadang kita dengar, kadang kita rasa, tapi pada waktu itu yang kita dengar, kadang kita lihat, tapi kadang kita rasa, itu disebut juga alam. Alam menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan alam pada waktu itu. Nah alam itu berubah-ubah. Kita tahu sudah jelas alam itu berubah-ubah. Ada kalanya yang pertama berubah yang asalnya kadada menjadi ada. Alam itu kadada berubah menjadi ada. Atau alam itu berubah dari gerak menjadi diam, dari diam menjadi bergerak. Itulah disebut alam. Sesuatu yang berubah yang asalnya ada menjadi ada, itu alam. Atau sesuatu yang asalnya gerak menjadi diam, atau yang asalnya diam menjadi gerak, itu disebut alam. Nah alam di situ kita disuruh Tuhan dengan akal kita berpikir apa? Melihat perubahan itu alam. Contohnya misalnya langit, kita melihat langit. Langit itu asalnya kadada, kemudian berubah menjadi ada. Berarti ada orang yang mengadakan langit sebelum kadada menjadi ada. Ada tuh orang yang maulahnya di situ. Contoh lain misalnya yang gerak, kita asalnya berdiam, kemudian bergerak, kemudian berdiam. Perubahan antara gerak dan diam, ada orang yang maulah gerak dan diam. Orang yang berubah antara gerak dan diam itu disebut alam. Nah, kemudian kita mencari siapa orang yang merubah yang asalnya kadada berubah menjadi ada. Cari kita. Tahu apa mencari? Lawan akal kita. Kita gunakan akal.
Setelah kita menggunakan akal, maka kita mendapati bahwasanya yang mengulah segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu tadi adalah Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita hakul ma'asal otak kita. Bila kita akan hakul ma'asal otak